Ade di saat itu justru mengarang cerita palsu tentang adanya teror serta ancaman. Ade mengatakan bahwa selama berada di rumah tersebut dia merasa ada yang memantau rumah mereka. Padahal sebenarnya orang yang dimaksud tidak pernah ada dan semua hanya karangan Ade belaka. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Nasib malang dialami oleh seorang wanita di Purwakarta, Jawa Barat pada tahun 2025. Dia tewas secara mengenaskan dalam kondisi bersimbah cairan merah di rumahnya usai dihabisi oleh pria yang merupakan asisten rumah tangganya sendiri. Ironisnya, pelaku tega menghabisi nyawa korban dengan menggunakan palu hanya karena gaji Rp500.000 yang belum dibayarkan oleh korban. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, polisi menangkap pelaku Dea Perbata Karisma, seorang ibu rumah tangga yang ditemukan tewas di rumahnya di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Korban ternyata adalah pembantunya sendiri. Oh ya sobat, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, aku mau ngenalin ke kalian sebuah produk yang menurutku sangat berguna untuk kalian. Ini adalah set pisau berbahan stainless steel yang sudah dilapisi dengan lapisan anti lengket dengan handle yang nyaman di genggaman dan mudah dibersihkan dan tidak mudah berkarat serta mudah untuk disimpan. Isinya ada satu pisau daging besar, pisau sedang, pisau buah kecil, gunting, piler, dan talenan, serta ada wadah penyimpanan pisaunya juga. Tersedia warna biru, pink, dan hitam. Untuk harganya sangat terjangkau, hanya 170 ribuan. Kalian sudah mendapatkan set pisau yang sebagus ini. Jadi tunggu apa lagi? Kalian bisa langsung check out dari link yang sudah aku terakan di bawah. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, hiduplah seorang wanita yang bernama Dea Permata Karisma atau yang akrab disapa Dea oleh warga sekitar. Pada saat itu Dea sudah berusia 27 tahun. Dea merupakan warga asli Purwakarta. Ayah kandungnya bernama Soekarno, yang mana pada saat itu sudah berusia 65 tahun. Sementara ibu kandungnya bernama Yuli Ismawati, yang pada saat itu sudah berusia 55 tahun. Dea merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Tidak diketahui secara detail identitas dari keempat saudara Dea tersebut, namun salah satu adiknya bernama Raffi Karisma yang kerap muncul dalam keseharian Dea. Raffi mengenang kakaknya sebagai sosok penyayang dan perhatian yang selalu menawarkan jajan atau hadiah kecil untuk adik-adiknya yang lain setiap kali bertemu. Sejak menikah, Dea tidak lagi tinggal dengan orang tuanya. Dia menetap di Purwakarta bersama suaminya yang bernama Ferry Riana atau yang akrab disapa Ferry. Yang mana sebenarnya Ferry berasal dari kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung. Pada saat itu Ferry sudah berusia 38 tahun. Meski usia Ferry terpaut cukup jauh dari Dea, hubungan mereka dikenal harmonis. Keduanya sering terlihat berinteraksi hangat dengan warga sekitar, selalu menyapa dan tidak pernah menimbulkan masalah di lingkungan perumahan. Ketika akhir pekan atau masa liburan tiba, keluarga besar Dea pun kerap datang berkunjung. Rumah Dea menjadi tempat berkumpul, bercengkrama dan melepas rindu. Bagi keluarga besar Dea, Ferry bukan sekedar menantu. Dia dianggap sebagai bagian penting dari keluarga dan seorang laki-laki yang berperilaku baik serta sopan. Sehari-harinya Dea bekerja di salah satu perusahaan swasta yang berada di wilayah Purwakarta sebagai salah satu staf HRD di bidang pengembangan sumber daya manusia. Sementara itu, Ferry bekerja di perumahan Jasa Tirta atau PJT2. Dia dikenal sebagai pribadi yang rajin dan berdedikasi. Karena pekerjaan Ferry tersebut, pasangan ini tinggal di kompleks perumahan PJT2, Blok D, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur. Rumah itu menjadi tempat mereka membangun kehidupan baru sebagai pasangan muda. Namun di dalam rumah tersebut, mereka tidak hanya tinggal berdua saja.
Ada seorang asisten rumah tangga yang sudah lama dipercaya keluarga besar Dea, yaitu Ade Mulyana atau yang akrab disapa dengan nama panggilan Ade. Dia merupakan seorang pria berusia 26 tahun, dan Ade sebenarnya bukanlah orang asing di kehidupan Dea. Ibu kandung Ade sudah bekerja selama lebih dari 13 tahun sebagai ART di keluarga Dea. Ade sendiri tumbuh besar di dalam lingkungan rumah keluarga Dea, terbiasa membantu ibunya bekerja, dan lain-lain. Oleh karena itu ketika ibunya berhenti bekerja, keluarga besar Dea tidak ragu untuk mempercayakan Dea kepada Ade. Bagi mereka, Ade sudah seperti adik sendiri. Ade memanggil Dea dengan sapaan Mbak Dea. Sapaan itu mencerminkan kedekatan dan rasa hormat Ade terhadap Dea. Ferry pun bersikap sama, dia memperlakukan Ade seperti keluarga. Tidak jarang, Ferry membelikan rokok kepada Ade hingga mempercayakan Ade untuk menjaga istrinya ketika Ferry tidak berada di rumah. Semua orang memandang hubungan Dea dan Ade sebagai hubungan majikan dan ART yang terjalin sangat baik. Bahkan kerap diibaratkan layaknya hubungan kakak dan adik karena usia mereka tidak terlalu jauh. Namun di balik kedekatan dan kepercayaan tersebut, tersimpan persoalan yang tidak disadari oleh siapapun, yaitu Ade rupanya menyimpan rasa kesal karena Dea dan Ferry belum membayarkan gajinya sebesar Rp500.000. Akan tetapi, tidak banyak media yang menjelaskan secara rinci hal tersebut, termasuk tidak diketahui juga jumlah tersebut untuk periode kerja berapa lama dan tidak dijelaskan apakah jumlah tersebut merupakan gaji penuh yang belum dibayar atau untuk kekurangan pembayaran gaji yang sebelumnya. Tapi yang jelas, uang Rp500.000 itu menjadi alasan dari kekesalan yang dirasakan oleh Ade. Ade pun sempat menagih uang tersebut kepada Dea, namun Dea tidak menanggapinya. Entah apa yang ada di pikiran Ade di saat itu, Ade justru tiba-tiba melakukan hal-hal yang membuat Dea dan Ferry merasa tidak nyaman. Alih-alih membicarakan tentang gajinya yang belum dibayarkan, Ade di saat itu justru mengarang cerita palsu tentang adanya teror serta ancaman. Ade mengatakan bahwa selama berada di rumah tersebut dia merasa ada yang memantau rumah mereka. Padahal sebenarnya orang yang dimaksud tidak pernah ada dan semua hanya karangan Ade belaka. Tidak hanya itu, untuk memperkuat dugaan majikannya perihal adanya orang yang memantau mereka, Ade sempat mengancam Dea melalui akun WhatsApp-nya, yang mana dia berperan seolah-olah itu adalah orang asing. Di saat itu Dea dan Ferry tidak mengetahui kalau akun WhatsApp yang mengancam mereka itu adalah Ade. Hal itu membuat Dea cukup diliputi rasa takut. Ferry juga meminta Ade untuk tetap menjaga Dea dan menemani Dea ketika dia sedang bekerja di luar rumah. Yang mana berarti akting dari Ade berhasil. Akan tetapi lama-kelamaan, Ade tidak hanya membuat Ferry dan Dea tidak nyaman. Ade juga ingin membuat hubungan rumah tangga Ferry dan Dea merenggang. Dia sempat mengadu domba Ferry dan Dea dengan mengatakan kepada Ferry kalau Dea sebenarnya berselingkuh dengan rekan kerjanya yang bernama Fadel. Namun Ade mengatakan kepada Ferry untuk merahasiakan hal tersebut. Sementara itu, Ade juga bilang kepada keluarga Dea bahwa Ferry memiliki wanita lain. Jadi, Ade benar-benar mengarang cerita agar kedua pasangan ini hancur. Padahal, apa yang diucapkan oleh Ade semuanya bohong. Tanpa disadari, Ade ternyata menciptakan drama besar di dalam kehidupan rumah tangga Dea melalui skenario teror dan isu perselingkuhan yang tidak pernah terjadi. Seiring berjalannya waktu, perilaku Ade semakin tidak terkendali. Dia justru memanfaatkan kepercayaan Ferry, Dea, dan keluarga Dea terhadap keberadaan sosok jahat yang sengaja dia karang-karang sebagai jalan untuk mewujudkan niatnya. Ade berencana untuk kembali menagih gajinya kepada Dea. Di saat itu dia merasa seharusnya majikannya lebih perhatian dan akan menanggapinya. Karena setelah berbagai teror dan ancaman yang dia ciptakan, harusnya Dea lebih mengandalkannya dan akan membayar gajinya sebesar Rp500.000 tersebut. Di sisi lain, setelah 3 bulan, Ferry barulah merasa ada yang tidak beres dengan teror hingga ancaman melalui pesan tersebut. Ferry memilih untuk pergi ke kantor polisi demi berkonsultasi tentang hal ini. Ferry menyampaikan hal tersebut kepada pihak kepolisian yang bertugas di wilayah setempat. Pada saat itu, petugas menyarankan Ferry untuk membuat laporan dengan mengumpulkan bukti-bukti screenshot dari ancaman itu, serta memasang CCTV di rumahnya. Saat itu, Ferry berupaya untuk mengumpulkan bukti dan memasang CCTV di rumahnya. Ketika Ade menyadari bahwa ada CCTV di dalam rumah tersebut, Ade jadi tidak bisa mengarang cerita palsu lagi. Ade pun merasa dia harus segera menjalankan niat jahatnya. Yang mana niat tersebut yaitu ingin menghabisi nyawa majikannya yang selama ini mempercayainya dan akan membuat Ade mempertahankan sandiwaranya. Kejadian itu bermula pada hari Selasa 12 Agustus 2025. Seperti biasanya, Ferry di saat itu berangkat kerja. Kebetulan pada saat itu Dea sedang libur bekerja. Dea pun ingin pergi ke tukang sayur dan dia akhirnya sempat berboncengan dengan Ade untuk membeli sayuran dengan menggunakan sepeda motor.
Setelah membeli sayuran, Ade dan Dea pulang ke rumah. Lalu sekitar jam 11 pagi, Dea mengirimkan chat kepada Ferry. Dia mengingatkan Ferry agar tidak lupa makan siang. Namun setelah itu tidak ada balasan apa-apa lagi dari Dea. Itulah chat terakhir Dea kepada Ferry. Di sisi lain, ternyata Ade sedang menagih gajinya kepada Dea sebesar Rp500.000. Namun Dea tidak menanggapi Ade sama sekali. Ade di saat itu sudah mulai merasa bahwa apa yang dia lakukan selama ini tidak membuat Dea benar-benar mau membayar gajinya. Bahkan skenario palsu yang selama ini Ade ciptakan juga tidak membuat Dea memperhatikan dan menanggapinya. Ade pun merasa semakin sakit hati dan kesal. Perasaan-perasaan itu pun berkembang menjadi rasa dendam akibat hak Ade sebesar Rp500.000 belum dibayarkan kepadanya. Ade pun diam-diam mengambil palu dari rumah tersebut. Setelah palu itu berada di dalam genggamannya, dia kemudian menghampiri Dea. Dan tanpa pikir panjang, Ade di saat itu tiba-tiba mengayunkan palu yang dia genggam ke arah bagian belakang kepala Dea. Dea di saat itu langsung meringis kesakitan akibat hujaman yang diterimanya. Dea bahkan terjatuh ke lantai karena menahan rasa sakit akibat hujaman tersebut. Beberapa media menjelaskan bahwa Ade sempat melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada Dea ketika Dea masih dalam kondisi sadar. Namun setelah melakukan tindakan bejatnya tersebut, Ade terus menghujam Dea menggunakan palu yang dia genggam secara brutal hingga Dea memberontak dan berusaha menyelamatkan diri. Akan tetapi, cairan merah mulai mengalir akibat hujaman yang dideritanya. Melihat luka robek yang ada di wajah dan kepala Dea, Ade justru tidak berhenti menghujamkan palu tersebut. Di saat itu, Ade mulut Dea menggunakan gagang palu. Hingga hal tersebut menyebabkan cairan merah menyembur seketika dari mulut Dea. Tragisnya, gigi Dea bahkan sampai rontok akibat terkena dari gagang palu. Dia kemudian berencana untuk menonaktifkan CCTV di rumah tersebut agar tindakannya tidak diketahui oleh siapapun. Ade pun menuju tempat CCTV, sempat melepas kabel CCTV dari dalam rumah. Kemudian Ade juga mengambil kain untuk menutupi tubuh Dea yang sudah tergeletak dengan mengenaskan. Ade pun berupaya menghilangkan jejak barang bukti dengan mengambil ponsel Dea. Lalu, palu yang dia gunakan untuk menghabisi Dea, pakaian yang dia gunakan, serta benda lainnya yang terkena cairan merah, semua berusaha dia singkirkan. Lalu Ade pun keluar dari rumah dengan membawa barang-barang tersebut. Kemudian dia juga bergegas mengendarai sepeda motor untuk membuang handphone Dea ke jembatan Cinangka. Lalu Ade melanjutkan perjalanannya dengan membuang barang bukti lain ke drainase Danau Jatiluhur. Setelah dia membuang semua barang bukti, Ade kembali ke rumah dengan nafas gelagapan dan tubuh bergetar. Bukan karena menyesal, tapi karena dia harus memastikan skenario yang selama ini berbulan-bulan dia bangun tidak runtuh begitu saja. Di dalam rumah yang sebelumnya damai dan hangat, terdapat tubuh seorang manusia yang sudah tidak bernyawa, yaitu Dea yang sudah terbaring lemah di lantai ruang tengah. Sekujur tubuhnya tertutup kain seadanya. Ade menatap jenazah Dea sesaat. Di dalam diam, mata Ade seperti tidak menunjukkan rasa bersalah. Yang ada hanyalah ketakutan bahwa dia akan segera ketahuan. Ade tahu betul bahwa langkah selanjutnya adalah membuat dia terlihat seperti saksi dan bukan pelaku. Dia juga harus memerankan kepanikan. Dia harus terlihat bingung, harus menjadi orang pertama yang mengabarkan tragedi itu agar posisinya seolah-olah berada di pihak korban. Dengan kondisi tergesa-gesa, dia pun meninggalkan rumah dan menuju ke kantor Ferry, tempat suami Dea bekerja. Dia datang sambil berlari kecil, dengan wajah pucat dan nafas yang tidak beraturan. Dengan panik, Ade menyampaikan skenario fiktifnya lagi. Ferry yang tengah bekerja, sontak panik. Dia bergegas mengambil kunci motor tanpa sempat bertanya lebih lanjut. Namun sepanjang perjalanannya menuju rumah, ada beberapa hal yang membuat dia gelisah. Apa yang Ade sampaikan terdengar janggal, bahkan terlalu janggal. Ade menyebutkan katanya ada 3 orang yang datang dengan mobil berplat B1070, turun lalu mengepung Dea di dalam rumah. Dia juga mengaku dia disuruh oleh Dea untuk membeli susu di saat itu sehingga tidak dapat menemani Dea di rumah. Padahal rupanya Dea tidak menyukai susu. Dan Ferry mengetahui hal itu, bahwa istrinya tidak pernah menyukai susu. Bagaimana bisa Dea meminta Ade untuk membeli susu? Kecurigaan Ferry mulai muncul di tengah kepanikan tersebut, namun dia tidak ingin berpikir jauh. Yang dia pikirkan di saat itu hanyalah keselamatan istrinya. Singkat cerita, saat dia tiba di rumah,
Ade justru tidak berusaha masuk. Dia hanya mondar-mandir gelisah bahkan sampai berguling di tanah sambil memukul kepalanya sendiri seperti orang yang kebingungan. Sementara Ferry berusaha masuk ke rumah namun dia diberitahu oleh Ade bahwa kunci rumahnya hilang dan harus menggunakan kunci cadangan yang menempel di gantungan kunci motor. Dan lagi-lagi, satu kejanggalan terbaru. Begitu pintu berhasil dibuka, Ferry berdiri terpaku, dunia seakan berhenti berputar. Tubuh istrinya tergeletak penuh cairan merah di lantai dan kain yang menutupi tubuh Dea tidak mampu menyembunyikan luka-luka yang mengenaskan itu. Ferry jatuh berlutut, suara teriakannya pecah, menggema di dalam rumah. Sementara itu, Ade yang berdiri di luar rumah justru semakin keras menunjukkan kepanikannya. Dia tidak masuk untuk membantu. Dia hanya berguling di tanah menangis memukul-mukul kepalanya dengan akting yang benar-benar luar biasa. Di mata orang awam mungkin itu tampak seperti orang yang kehilangan kendali karena ketakutan. Tapi di mata Ferry yang mulai sadar, dia justru melihat hal itu terlalu berlebihan dan terkesan terlalu dibuat-buat. Dia tahu bahwa Ade sedang berakting. Di tengah kekacauan itu, Ferry memperhatikan satu hal lain, yaitu kabel CCTV. Ternyata sudah terputus dari dalam rumah. Besar kemungkinan orang yang memutuskan kabel CCTV adalah orang yang berada di dalam rumah di saat itu, yang artinya dia tahu posisi CCTV di mana. Dan pelakunya, ya memang orang yang sudah ada di dalam rumah sebelum Ferry pulang. Lalu, dia melihat jejak kaki di lantai. Jejak kaki besar, penuh cairan merah. Bukan milik istrinya yang berukuran kecil. Jejak kaki itu menuju pintu, lalu kembali lagi ke dalam rumah. Semakin lama, semakin jelas kecurigaannya. Ini bukan perbuatan orang luar, melainkan perbuatan orang dalam. Ferry akhirnya melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. Dan tidak lama kemudian, pihak kepolisian datang ke rumah Ferry. Mereka pun melakukan olah TKP dan meminta keterangan para saksi. Kemudian mereka mengevakuasi jasad Dea ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asdi untuk melakukan pemeriksaan medis lebih lanjut, serta otopsi. Sementara itu, ketika pihak kepolisian bertanya kepada Ferry, apakah dia mencurigai seseorang, dia tanpa ragu menyebutkan 3 nama, yaitu yang bernama Ade, Fadel, dan istri Fadel. Ketiga nama yang terlibat di dalam drama ancaman yang selama ini terdengar dari Ade. Namun, setelah proses interogasi awal, arah kecurigaan mengerucut pada satu orang, yaitu Ade. Dan bahkan di saat itu, Fadel dan istri Fadel merasa aneh kenapa mereka dilibatkan. Ternyata, mereka terlibat karena selama ini Ade memfitnah Fadel berselingkuh dengan korban, istri dari Ferry. Di saat itu, Ade satu-satunya orang yang bersama Dea sepanjang hari, dan dia pun dicurigai. Dia langsung diamankan oleh polisi di lokasi kejadian. Setelah Ade diamankan oleh polisi pada hari itu juga, suasana di lingkungan perumahan PJT 2 berubah drastis. Rumah Dea yang sebelumnya menjadi pusat kehangatan mendadak dikepung garis polisi. Para tetangga yang selama ini akrab dengan Dea dan Ferry hanya bisa berdiri di kejauhan, menyaksikan tragedi yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi di lingkungan mereka yang tenang. Sementara itu, Ade dibawa menuju Polres Purwakarta. Di perjalanan, tubuhnya bergetar hebat. Entah karena ketakutan atau karena kesal dan mulai menyadari bahwa seluruh skenario yang dia bangun selama ini runtuh dalam sekejap. Namun di balik raut wajah itu, para penyidik melihat sesuatu yang lain. Bukan penyesalan, melainkan kepanikan seseorang yang takut kehilangan kendali. Dan sesampainya di kantor polisi, Ade langsung menjalani pemeriksaan intensif. Yang mana awalnya, dia tetap mempertahankan cerita lamanya dan bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa. Namun polisi tidak tinggal diam. Sejumlah bukti fisik dan digital satu persatu menunjukkan arah yang berbeda. Petugas menemukan bahwa kabel CCTV diputus dari dalam rumah. Handphone Dea tidak ditemukan di sekitar rumah, melainkan di jembatan Cinangka. Bahkan barang-barang yang digunakan sebagai alat bukti ditemukan di drainase Danau Jatiluhur. Ketika bukti-bukti itu diamankan, wajah Ade mulai berubah. Nafasnya tersengal, matanya bergerak cepat dan dia mencoba mencari alasan baru. Namun setelah 8 jam pemeriksaan tanpa henti, akhirnya dia menyerah. Dia tersudut, dia menangis bukan karena penyesalan, tapi karena dia tahu bahwa semua skenario yang dia ciptakan sudah terpatahkan. Di hadapan penyidik, Ade akhirnya mengaku dialah yang membuat seluruh pesan ancaman palsu, memfitnah Dea berselingkuh dengan Fadel, berbohong tentang orang misterius yang mengepung rumah dan mengejarnya malam-malam. Semua itu hanyalah akal-akalan. Pada saat itu dia merasa sakit hati. Dia mengatakan, Dea, sang korban, tidak membayar gajinya sebesar Rp500.000. Dan ketika Ade menagihnya, Dea tidak pernah menanggap. Di saat itulah, Ade mulai merencanakan cerita karangan untuk bisa menghabisi nyawa Dea. Namun pengakuan yang paling mengejutkan bukan hanya soal ancaman,
melainkan ternyata ada bukti bahwa Ade melakukan perbuatan yang tidak senonoh pada saat Dea masih sadar setelah dia tubuh Dea. Hal itu terbukti dari hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak medis terhadap jasad Dea. Setelah dilakukan otopsi, ditemukan sejumlah luka serius pada tubuh Dea, termasuk luka terbuka akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala, memar di beberapa bagian tubuh dan gigi yang patah, serta indikasi kuat terjadinya tindakan tidak senonoh sebelum korban kehilangan kesadaran. Setelah seluruh proses forensik selesai, jenazah Dea akhirnya dipulangkan ke rumah duka dan disambut dengan isak tangis keluarga serta para tetangga yang mengenalnya sebagai sosok yang baik hati. Jenazah Dea pun dimakamkan secara layak di pemakaman umum desa setempat yang diiringi oleh doa dan duka mendalam bagi seluruh orang yang mengenalnya dengan baik. Di sisi lain, penyidik masih melanjutkan pemeriksaan lanjutan terhadap Ade. Mereka mendalami alasan dibalik perbuatan Ade terhadap majikannya sendiri. Dari pemeriksaan, terungkap memang Ade merasa sakit hati karena gajinya yang Rp500.000 itu tidak dibayarkan. Meskipun terdengar sepele, persoalan itu kemudian berkembang dan mendorong Ade untuk menyusun skenario palsu itu. Yang mana dia sudah menyusunnya selama 3 bulan. Dan ternyata, dari hasil pemeriksaan, Ade sendiri menyimpan rasa suka terhadap Dea. Pengakuan tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidik, termasuk saat emosi pelaku memuncak pada hari kejadian dan dia mengaku tidak mampu mengendalikan dorongan hasratnya. Dan atas perbuatannya itu, Ade pun ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman mati. Itu dia sobat, kisah dari Ade yang menghabisi nyawa Dea, sang majikan yang sudah menganggapnya seperti adik kandung sendiri, hanya karena persoalan gaji sebesar Rp500.000. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.